Bayangkan, kalau pemerintah datang ke rumahmu dan berkata, kamu harus pergi sekarang juga, tempat ini terlalu berbahaya untuk dihuni. Tanpa banyak pilihan, kamu mengemasi barang, meninggalkan rumah, lalu pergi. Beberapa hari kemudian, kamu mendengar sesuatu yang aneh. Tetanggamu diam-diam pulang. Bukan karena keadaan sudah aman, justru karena tempat itu masih dipenuhi radiasi. Dan yang lebih mengejutkan, mereka tetap tinggal di sana selama puluhan tahun. Ini adalah kisah nyata tentang keluarga yang memilih hidup di salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Semuanya bermula pada 26 April 1986 di sebuah kota bernama Chernobyl, Ukraina. Reaktor nuklir nomor 4 meledak saat sedang menjalani uji coba. Ledakan itu bukan ledakan biasa. Material radioaktif terlontar ke atmosfer dan menyebar ke berbagai negara di Eropa. Dalam waktu singkat, ribuan petugas dikerahkan. Helikopter terus berdatangan. Tentara menutup seluruh area. Lalu pemerintah mengambil keputusan besar. Lebih dari 100.000 orang harus dievakuasi. Mereka hanya diberi waktu beberapa jam untuk meninggalkan rumah. Banyak yang pergi dengan keyakinan mereka akan kembali beberapa hari kemudian. Namun kenyataannya, mereka tidak pernah diizinkan pulang. Rumah-rumah dibiarkan kosong, sekolah ditinggalkan, taman bermain berubah menjadi besi berkarat. Seluruh kota seperti berhenti di tahun 1986, tapi tidak semua orang menerima keputusan itu. Beberapa bulan setelah evakuasi, beberapa keluarga mulai kembali secara diam-diam. Mereka berjalan kaki melewati hutan, menghindari pos penjagaan, lalu membuka kembali pintu rumah yang sudah lama kosong. Salah satunya adalah pasangan lansia yang berkata, "Kami lahir di sini. Kami ingin meninggal di sini juga." Bagi mereka, rumah jauh lebih berarti daripada rasa takut. Setiap pagi mereka kembali berkebun, menanam kentang, memelihara ayam, memetik buah dari kebun yang sama seperti puluhan tahun sebelumnya. Padahal, tanah yang mereka pijak masih mengandung zat radioaktif. Air di beberapa tempat tidak lagi benar-benar aman, dan sebagian hasil panen mereka mengandung kontaminasi yang tidak bisa dilihat dengan mata. Lalu muncul pertanyaan, kalau tempat itu begitu berbahaya, bagaimana mereka bisa bertahan hidup selama puluhan tahun? Jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Pertama, tidak semua wilayah di sekitar Chernobyl memiliki tingkat radiasi yang sama. Ada lokasi yang sangat mematikan. Ada juga desa yang paparan radiasinya jauh lebih rendah. Kedua, radiasi bukan seperti racun yang langsung membunuh dalam hitungan menit. Efeknya sering muncul bertahun-tahun kemudian, meningkatkan risiko kanker, kerusakan organ, dan berbagai penyakit lainnya. Jadi bukan berarti mereka kebal. Mereka hanya memilih menerima risikonya. Bahkan saat para ilmuwan datang untuk meneliti mereka, jawaban para penghuni selalu hampir sama. Kami tidak takut. Kami hanya ingin pulang. Kalimat sederhana itu membuat banyak orang terdiam. Karena bagi mereka, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah kenangan. Rumah adalah kehidupan. Dan rumah adalah tempat di mana mereka ingin menghabiskan sisa umur. Hingga hari ini, masih ada beberapa penghuni yang tetap tinggal di zona eksklusi Chernobyl. Jumlahnya memang sangat sedikit. Sebagian besar sudah berusia lanjut. Namun mereka tetap memilih bertahan. Bukan karena mereka tidak tahu bahayanya, melainkan karena menurut mereka, hidup di rumah sendiri jauh lebih berharga daripada hidup lebih lama di tempat yang terasa asing. Dan mungkin, itulah hal yang paling sulit dipahami. Karena terkadang, yang paling ditakuti manusia bukanlah kematian, melainkan kehilangan tempat yang selama ini mereka sebut rumah.